kondisi di sini tuh memang nggak ada air, susah air. Tapi untuk kalau sekiranya ada hujan, airnya banyak, dan kalau nggak hujan, airnya nggak ada gitu. Dan alhamdulillah sekarang udah ada rombongan sedekah air, Samudra Indonesia dan yang lainnya saling membantu dalam mensukseskan acara pengiriman air. Karena kemarin pernah kita seminggu, alhamdulillah itu tapi pas libur. Jadi ketika libur nggak ada air gitu. Dan para sesepuh juga beli air 1 tangki itu untuk untuk buang hajat, ya untuk ini buang hajat terus sama untuk wudhu mungkin. Tapi untuk nyuci sama untuk mandi ya kita minta persetujuan ke bawah dulu, ke mana, ke Sungai Gede gitu Pak ya. Semangat terus untuk para peserta sedekah air gitu ya, para panitia sedekah air, yang mana air itu sangat sentral, sangat ini banget gitu untuk keperluan kehidupan sehari-hari gitu Pak. Semangat karena membantu orang lain banyak manfaatnya gitu. Wah, Mas Afwan, kalau kita lihat tadi prosesnya ya, saya lihat beberapa tantangan demi tantangan, sekaligus juga ekspresi demi ekspresi orang yang mendapatkan air, saya bisa merasakan ya. Jadi kalau misi selanjutnya daripada sedekah air sendiri apa yang mungkin teman-teman Satu Cerita untuk Indonesia ini bisa ambil bagian? Iya, jadi ke depan memang kami berharap ya, atau memiliki visi memang memperbesar dampak atau jangkauan lah dari kami selama ini gitu. Jadi saat ini memang sedekah air lebih sifatnya volunteer. Jadi tidak ada target-target tertentu Pak. Capaian, ini tahun ini berapa lokasi, itu saat ini masih ya mengikuti arus saja gitu. Nah, ke depan memang kami sadari juga sudah lama bahwa ini nggak bisa nih cuman sebatas kesukarelaan aja, lebih profesional. Nah itu tantangan kami ke depan memang akan lebih meningkatkan. Pertama ya, karena kan sedekah air ini sebelumnya hampir 100% dana donasi dari donatur itu untuk program infrastruktur. Jadi kami tidak mengambil dana donasi itu untuk program kegiatan operasional dan lain sebagainya gitu. Jadi misi kami ke depan memang bisa lebih sustain dari sisi operasional, sehingga kami bisa lebih ekspansif lagi. Nah untuk itu nanti sudah ada gambaran untuk melakukan dari sisi usahanya Pak gitu. Jadi untuk dari sisi usaha bisa mendapatkan revenue stream sendiri yang nantinya juga untuk operasional yayasan. So misi dari sedekah air ini dari yayasan akan dikembangkan supaya bisa sustainable lah ya, kurang lebih ya. Iya betul. Dengan menciptakan lapangan kerja mungkin, atau membuat UMKM sehingga apa yang sudah dibor nggak rusak, tinggal tapi bisa sustainable ya Mas ya. Iya betul. Jadi untuk memberikan edukasi ke warga sendiri ya Mas ya, bagaimana setelah ini ada air bersih, bagaimana edukasi supaya warga bisa punya rasa tanggung jawab tuh Mas. Iya, selama ini memang kami melakukan kesepakatan ke warga. Jadi yang pertama ketika ada air itu jangan terlalu boros Pak. Ini problem kami sebenarnya problem semua termasuk saya. Tapi saya udah lama bertobat nih Mas Afwan. Kalau saya ada air selalu nggak pernah sisa, jadi harus dihabisin. Jadi kalau di masjid-masjid itu Pak, saya lihat orang ngambil wudhu itu banyak sekali. Seger rasanya, bebas gitu ya. Bebas, dan banyak yang terbuang. Banyak yang terbuang, betul. Jadi kami saat ini juga sudah melakukan upaya untuk menciptakan satu alat tertentu untuk menghemat air itu di musala-musala di masjid. Alat apa Mas? Alat hemat air. Sekitar 95% penggunaannya jadi lebih
lebih sedikit gitu. Wow, oke. Karena kan satu orang wudhu itu bisa 1 sampai 2 ember Pak. Sebenarnya hanya butuh air itu sekitar 700 mili untuk tapi konsumsi air itu sangat tinggi untuk di air wudhu. Sebenarnya yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam wudhu itu juga hanya butuh 700 mililiter air ya. Tapi secara praktik di lapangan di masyarakat kita itu bisa 1 ember Pak. Itu konsumsinya sangat tinggi ya. Iya. Dan kami di lokasi-lokasi sedekah air mengajarkan itu gitu. Tapi memang namanya kebiasaan Pak, itu sulit untuk diubah ya. Jadi kami membuat alat untuk penghemat air di masjid-masjid gitu. Jadi dengan alat itu bisa hanya butuh 5% dari konsumsi normalnya, tapi bisa digunakan untuk wudhu. Iya. Mas, jadi teman-teman kalau melihat program ini dan ingin ambil bagian, gimana caranya? Atau menjadi relawan atau mendonasikan waktu dan keuangannya gimana Mas? Iya, jadi di website Sedekah Air itu ada ada halaman tertentu untuk yang mau bergabung sebagai relawan atau ada yang mau bergabung sebagai donatur. Itu ada halaman di website sedekahair.org. Oke. So teman-teman klik sedekahair.org dan Anda bisa ambil bagian sekaligus merasakan bagaimana ekspresi orang yang mendapatkan air bersih. Dan saya yakin kalau Anda ngeliat itu, hati Anda juga akan sejuk rasanya itu ya. Betul sekali. Jadi di satu lokasi itu kan saya pernah beberapa kali datang ya Pak ya. Ke penduduk yang senior di sana gitu, orang tua di sana. Dan itu sudah 40 tahun tinggal di situ, terus bilang, ini saya nggak pernah melihat air bersih mengalir gitu selama 40 tahun. Dan baru saat itu ketika kami melakukan pipanisasi di situ, berasa mimpi kata warga di sana. Kan itu satu pengalaman tersendiri ngelihat warga terbantu, itu kepuasan sendiri sih Pak. Iya, saya bisa bayangkan tuh Mas. Saya ngalami tadi, saya ceritakan kalau kita kekurangan air, apalagi kita in the middle of nowhere, atau saya sedang olahraga, sepeda saya pernah ngalami, mau mati, air saya udah habis, waduh panasnya, apalagi ini udah tadi 40 tahun ya. Mas Naon, kalau kita lihat data 2040, Indonesia akan memasuki satu titik di mana mengalami krisis air. Ini mengejutkan sekali ya. Gimana pandangan daripada sedekah air ini? Iya, memang ke depan itu krisis air sudah di depan mata lah, boleh dibilang seperti itu ya Pak ya. Karena memang kondisi air tanah juga semakin berkurang kualitasnya gitu. Sementara demand permintaan dari atas air itu kan semakin meningkat, populasi yang meningkat, kemudian pola habit kita meningkat gitu, berubah, itu kan kebutuhan atas air itu semakin meningkat. Sementara supply-nya ini masih terbatas gitu, dan di beberapa lokasi di Indonesia itu nggak secara merata kondisi airnya, karena secara geologi ada daerah-daerah yang langka air, ada daerah-daerah yang berlimpah. Nah PR-nya sebenarnya bagaimana untuk menyediakan air di daerah yang langka air secara geologi. Mas, kalau kita lihat kan Indonesia ini negara kepulauan Indonesia ini negara kepulauan dan begitu banyak air. Saya sendiri lihat data ini terkejut sekali kok sampai akan mengalami titik krisis yang dimaksudkan itu secara intinya apa Mas? Air bersih yang tidak diterima atau? Iya, jadi lebih ke kuantitas air bersihnya Pak. Oke. Gitu. Jadi karena air tanah itu semakin berkurang, tapi masukan ke air tanah itu nggak sebanyak apa yang diambil gitu Pak. Atau kebanyakan direklamasi ya, jadinya
Airnya Bisa habis. jadi. Jadi sebenarnya Khusus apa ya? untuk kota-kota besar, ya kan? Iya, kondisi krisis air itu boleh jadi tidak terjadi selama ada peningkatan teknologi tertentu yang bisa mengolah air permukaan menjadi air bersih ya, air layak minum. Tapi kan teknologi itu relatif mahal, Pak. Gitu. Iya, iya. Wow, wow. So, kalau kita ngelihat dari semua data ini ya Mas ya, bagaimana sih peranan daripada sedekah air untuk mengalami sebuah proses sehingga wilayah-wilayah tertentu bisa mendapatkan air bersih? Iya, yang kami lakukan sih sebenarnya masih kecil, Pak. Oke. Karena memang permintaannya sangat banyak gitu. Sementara kami masih kecil aja ini skalanya. Jadi yang kami lakukan membangun infrastruktur di satu lokasi yang kesulitan air bersih. Nah itu kami bangun di sana misalkan pengeboran sumur atau filterisasi dari air sungai. Nah kemudian kami buat jalur distribusi ke warga sekitar. Nah warga itu nanti memanfaatkan air bersih itu untuk keperluan mereka sehari-hari. Jadi setelah tim volunteer sedekah air ke satu tempat, lalu pengeboran tersedia, biasanya tim tinggal diserahkan ke masyarakat setempat atau bagaimana prosesnya, Mas? Iya, jadi di awal itu sebelum kami melakukan eksekusi intervensi berupa pengadaan air bersih itu, kami melakukan kesepakatan ke warga bahwa ini warga akan menjaga sarana infrastruktur yang kami bangun, kemudian juga warga menggunakan air bersihnya itu untuk keseluruhan warga, jadi tidak pada kelompok-kelompok tertentu gitu Pak. Nah ketika kesepakatan itu sudah ada, warga tanda tangan, kemudian disaksikan oleh pejabat organisasi di sana, RT, RW atau pengurus masjid atau pondok pesantren secara lembaga sosial kan lebih established di sana ya, misalkan pengurus masjid dan lain sebagainya. Ketika sudah ada kesepakatan baru kami melakukan intervensi di sana. Gitu. Jadi nanti warga ya iuran untuk maintenance operasional. So warga iuran nih Mas? Iya, atau warga dia iuran. beli atau iuran? Iuran, iya. Oke. Jadi warga iuran, misalkan sebulan 80.000. Nah nanti 80.000-nya itu untuk operasional bayar listrik, kemudian apabila ada kerusakan pompa itu bisa diambil dari situ. Nah di satu lokasi lain juga ini jadi kayak semi PDAM lokal Pak. Wow. Jadi warga membayar iuran, nah iurannya itu kan ada lebih ya. Nah lebihnya itu dibuat infrastruktur lain untuk sanitasi, untuk MCK dan lain sebagainya, untuk MCK umum seperti itu. Jadi memang dari berbagai lokasi sedekah air itu tergantung dari kesepakatan warganya gitu. Iya. Karena memang ada lokasi-lokasi yang warganya secara ekonomi itu mampu, akhirnya mereka membayar iuran lebih. Nah iuran lebihnya itu untuk MCK dan lain sebagainya. Nah ada yang ya udah memang mampunya untuk sebatas iuran untuk perbaikan, untuk bayar listrik, ya udah di situ. Gitu. So guys, I hope you are challenged. I hope Anda ditantang untuk ambil bagian bersama-sama. Mungkin Mas Somon sebelum terakhir dari acara ini mungkin ada pesan atau impian untuk sedekah air ke depan, Mas? Iya, kalau saya sih mau sedikit cerita terkait dengan motivasi saya ya sebenarnya. Jadi di Islam itu ketika ada manfaat atau terkait dengan orang itu bobot pahalanya berbeda Pak. Oke. Jadi ketika kita beribadah sendiri itu ya yang merasakan kita sendiri dan itu bobotnya ya biasa aja. Tapi ketika ada pihak lain, entah itu orang atau bahkan binatang sekalipun yang menerima manfaat dari perbuatan kita, itu bobotnya sangat besar. Amin. Jadi ya ada beberapa hal yang jadi motivasi saya.
Jadi ada waktu itu bisa dibilang pezina Pak. Dengan memberikan air ke anjing itu, pada saat itu ada anjing yang membutuhkan air minum, kehausan, dia turun ke sumur, kemudian memberikan air ke anjing itu. Dan dari situ itu jadi wasilah bagi pezina itu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan. Nah kemudian juga ketika ada satu hadis lagi Pak, jadi Rasulullah bilang bahwa hal yang paling dia cintai dari lebih dia cintai dari itikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan itu adalah memenuhi kebutuhan orang lain. Jalan memenuhi kebutuhan orang lain itu lebih dia cintai daripada itikaf di Masjid Nabawi. Dan pahala di Masjid Nabawi itu untuk 1 rakaat itu sama dengan 1000 rakaat di masjid lainnya. Dan kita orang Indonesia banyak yang umroh ke sana untuk mendapatkan pahala 1000 rakaat itu Pak. Iya. Padahal dengan memenuhi kebutuhan kita itu lebih dicintai oleh Rasulullah, lebih dari itikaf. Amin. Itu berdiam diri di masjid selama 60 hari, selama sebulan Pak, selama 30 hari itu lebih dicintai gitu. Amin. Makanya ketika kita memberikan manfaat ke orang lain itu dari sisi bobot, pahala dan lain sebagainya, kebaikan itu lebih besar. Makanya ya saya berusaha memperkuat diri lah, atau jadi motivasi saya untuk terus stay di ini memberikan manfaat air bersih dan lain sebagainya itu. Memang banyak cara memberi ya, tapi ini sedekah air ini satu langkah yang cukup brilian sih Mas Sofwan ya. Karena air sendiri itu memberikan kelegaan, air adalah sumber kehidupan sendiri ya. Dan kalau kita menolong orang lain, apalagi memberikan akses air sehingga mereka nggak lagi dahaga, haus, pakai airnya bersih. Wah, itu saya juga percaya tadi Rasulullah berkata bahwa kehidupanmu lebih besar daripada apa yang kau lakukan dalam ibadah-ibadah biasa, walaupun itu penting. So teman-teman perhatikan itu baik-baik. When you do good to others, the good will go back to you. So Mas sukses terus untuk teman-teman di sedekah air ini, para volunteer, para pekerja, dan insya Allah bisa terus sustain, bahkan bisa memberikan solusi 2040 Indonesia tidak akan mengalami satu titik krisis air bersih ya. Amin Pak. Luar biasa nih Mas. Ya sukses ya. So terima kasih Anda telah nonton video ini. Satu cerita untuk Indonesia, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi Anda untuk program-program yang akan datang di dalam Satu Cerita untuk Indonesia.